Apa yang akan terjadi ketika seseorang yang berambisi menjadi guru nomor satu kota bertemu dengan penjahat nomor satu kota? Gadis ini adalah Min Jiangxi, seorang gadis dengan hasrat besar untuk profesi mendidik. Dikabarkan bahwa Taipan kaya raya Qinzhan yang tidak kekurangan uang, sedang merekrut guru dengan gaji 10 kali lipat lebih tinggi. Jiangxi menetapkan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan ini, berjuang untuk menjadi guru terkaya di dunia. Siapa sangka, ketika dia tiba, Qinzhan sedang mengajari si penghutang dengan sangat tegas, sesuai dengan julukan si malaikat maut, meningkatkan produksi KPI untuk akhirat di depan matanya. Qinzhan salah paham dan memarahi Jiangxi sebagai wanita malam, bertanya mengapa dia berani menunjukkan wajahnya tanpa izin darinya. Dia bertanya pada Jiangxi, sebagai seorang guru, mengapa dia datang ke tempat-tempat seperti ini. Sebelumnya, Jiangxi telah mengirimkan CV lamaran belasan kali tanpa balasan, itulah sebabnya dia harus datang langsung ke tempat ini untuk bertemu. Qinzhan pernah bertemu dengan banyak wanita cantik yang menggunakan nama guru untuk mendekatinya, jadi dia menguji Jiangxi terlebih dahulu, menyuruhnya duduk di pangkuannya. Jiangxi mengatakan bahwa dibandingkan dengan duduk di pangkuannya, dia lebih tertarik pada gaji besar yang dia tawarkan. Jika dia bertanya-tanya tentang cara berpakaiannya, itu karena dia harus berpakaian terbuka seperti itu untuk bisa sampai ke tempat ini, dan itu bukan cara dia mencari nafkah. Qinzhan masih tidak percaya bahwa dia adalah guru biasa, jadi dia pergi. Jiangxi melihat kontrak jatuh di tanah, mengambilnya, lalu mengejarnya. Dia tahu apa kelemahan dalam kontrak ini, ingin menggunakannya untuk membuktikan kemampuannya. Benar saja, orang yang tadi itu adalah bos yang licik, yang berencana menggunakan trik kotor untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan farmasi Qinzhi miliknya. Dan jika berurusan dengan Qinzhi, konsekuensinya sulit diprediksi. Qinzhan bertanya kepada Jiangxi apakah dia memiliki cara untuk memperbaiki bos yang licik itu, hingga dia puas. Jiangxi menyarankan bahwa karena bos yang licik ini mementingkan uang, ia harus memasang berita bahwa dia memuat permintaan maaf karena telah memanfaatkan Qinzhi. Hasil akhirnya, tak perlu dikatakan lagi, akan sangat menyedihkan. Qinzhan menyukai cara Jiangxi ini, memberinya nomor teleponnya. Besok pagi telepon saja, dia akan mengirim orang untuk menjemput, memberinya kesempatan. Namun, apakah dia bisa mengatasi keponakan kecilnya yang nakal atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya. Keesokan paginya, Qinzhan sedang duduk membaca koran ketika Jiangxi tiba. Dia meminta Paman Shuang, sang kepala pelayan, untuk mengantarnya ke kamar tuan muda, nama keluarga mereka. Qinzhan masih duduk menghitung waktu karena dia tahu dia tidak akan tinggal lama, mungkin akan langsung minta berhenti. Jiangxi diantar ke atas, berbalik dan Paman Shuang sudah tidak ada lagi, sedikit canggung. Sampai di depan pintu kamar tuan muda, dia mengetuk lalu masuk. Tuan muda ini berniat menakuti Jiangxi, tetapi dia sudah tahu duluan, malah balik menakuti anak itu. Tuan muda bahkan meletakkan ular palsu di kursi, tetapi Jiangxi dengan santai mengambilnya dan berterima kasih kepada anak itu karena telah menghiburnya. Dia sudah lama mendengar tentang prestasi gemilang tuan muda yang telah mengusir puluhan guru. Dia bisa menebak semua trik anak itu dan bahkan menyarankan agar dia menggunakan trik lain yang lebih baru lain kali. Jiangxi penasaran mengapa tuan muda terlihat tidak terlalu nakal tetapi bersikap seperti anak bermasalah. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Aku beruntung lahir di keluarga Qin, sekarang bahkan jika aku dilempar ke jalanan, aku tetap anak yang tidak disukai siapapun. Setelah berbicara dengan Jiangxi beberapa saat, tuan muda merasa tak berdaya, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Jiangxi membuat kesepakatan dengannya, aku hanya ingin menjadi kaya sedangkan kamu butuh ketenangan. Kalau begitu mereka bekerja sama. Setelah berjabat tangan, Jiangxi mulai mengajar. Di lantai bawah, Paman Shuang dan Qinzhan duduk menunggu, tetapi Jiangxi tidak terlihat berlari kabur. Bahkan mereka melihat kedua guru dan murid itu turun bersama dengan gembira setelah pelajaran berakhir. Belum sampai di bawah, ada seorang wanita muda berlari tergesa-gesa mencari Qinzhan, sangat berisik dan sangat grinti. Wanita itu baru datang langsung menyebutkan masalah kemarin, mengatakan Qinzhan melukai rekan bisnis yang diperkenalkan ayahnya demi seorang wanita. Jika terus bersikap seperti itu, dia akan menghadapi kesulitan ini itu dalam bisnis obat-obatan herbal. Qinzhan melemparkan koran pagi ini padanya. Rekan bisnis ini tidak bisa dia terima. Tuan muda berbisik kepada Jiangxi bahwa wanita ini adalah putri Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Transportasi Laut. Leluhur keluarganya dan keluarga Qin memiliki hubungan dekat selama beberapa generasi. Jiangxi dengan wajah datar berkata kepada anak itu bahwa dia tidak bertanya dan tidak penasaran. Tuan muda menjawab karena dia akan sering datang ke sini, memberitahunya terlebih dahulu agar dia bisa menghindar. Nona Feng Jingyun yang di depan itu bersifat manja, sombong, dan cemburuan. Sejak kecil sudah menempel pada Qinzhan seperti ekor, setiap kali ada wanita yang mendekatinya, sudah pasti akan dihajar habis-habisan olehnya. Nona Feng Jingyun terus duduk di sana tanpa henti menyebut gadis pelayan arak ini dan wanita penggoda itu membuat tuan muda kesal. Anak itu angkat bicara, orang yang dia sebut itu adalah gurunya, mohon jangan mencemarkan nama baik sembarangan. Jiangxi selesai mengajar dan meminta izin untuk pulang, tetapi Qinzhan menahannya untuk makan siang. Biasanya selera makan Qinzhan suka manis.
Namun, karena dia dengar guru itu berasal dari daerah yang bisa makan sayuran, dia menyuruh Paman Shuang memasak semua hidangan sayuran membuat Feng Jingyun sangat kesal. Tuan muda bahkan memuji guru itu setinggi langit, sengaja memprovokasi Feng Jingyun. Jiangxi batu kecil, Qin Shan sudah mendorong gelas air padanya. Feng Jingyun cemburu, tidak ingin krusnya jatuh ke tangan siapapun, lalu mulai berbicara dengan Jiangxi. Bahkan menggurui dia bahwa ingin bekerja di Qinshi, hanya dengan wajah cantik saja tidak cukup. Feng Jingyun hendak mengambil sepotong sayuran, Qin Shan langsung mendahului dan meletakkannya di mangkuk untuk Jiangxi. Dia bahkan sengaja memperhatikan guru itu, mengelap sudut bibirnya dan segala macam perhatian. Jiangxi tahu betul dua paman dan keponakan ini menjadikannya tameng penangkal nasib asmara, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Takut dihabisi oleh Nyonya Feng jika tinggal terlalu lama, Jiangxi pulang duluan. Qin Shan memberikan gaji hari itu padanya, jauh lebih banyak daripada gaji yang mereka sepakati karena dia sangat puas dengannya. Diberi ambil, Jiangxi berencana kabur tetapi Feng Jingyun malah ingin mengantarnya pulang. Tidak meleset dari dugaan, wanita itu mengingatkan Jiangxi untuk tidak memikirkan hal lain selain mengajar. Daripada menjawab dengan lembut bahwa mengajar adalah keyakinannya, tidak punya waktu memikirkan hal lain, menyuruh wanita itu tidak perlu mengingatkan hal yang sudah jelas, dia malah sengaja memprovokasi wanita itu. Mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya guru yang bisa mengajar tuan muda, dan Qin Shan sangat mementingkan pendidikan anak itu, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya diganggu dari luar. Lagi pula, hubungan antara dia dan Qinshi adalah demi kepentingan, tidak perlu khawatir. Di lantai atas, Qin Shan dan keponakannya menonton drama itu dan merasa senang. Akhirnya Nona Feng Jingyun yang tidak disukai itu bertemu dengan seseorang yang tidak mudah diganggu. Ada satu hal yang tidak diduga oleh Jiangxi, yaitu bibi muda ini telah menyelidiki orang-orang di sekitarnya, dan bahkan tahu bahwa dia punya teman yang suka membuat film. Besok film yang dibintangi Feng Jingyun akan tayang perdana, ada banyak wajah terkenal. Jika Jiangxi mau, dia akan bantu menghubungkan. Jiangxi tidak bisa menolak, jadi dia terima saja undangan itu. Saat pesta berlangsung, Jiangxi datang bersama temannya, siapa sangka dia malah didatangi oleh bos perbankan yang menawarkan investasi. Ternyata dia melihat kecantikan Jiangxi dan ingin merayu. Ditolak malah jadi emosi dan berteriak keras menarik perhatian. Feng Jingyun melihat itu berlari mendekat mengingatkan pria itu bahwa Jiangxi adalah tamunya, jadi bicaralah yang sopan. Wanita itu bahkan mengusir pria itu dari pesta, lumayan juga sifatnya. Tak lama kemudian Qin Shan datang membawa buket bunga. Karena tampilannya sangat mencolok, Shan memilih spotlight. Semua orang bergosip bahwa dia dan Feng Jingyun akan segera memiliki kabar baik. Jiangxi melihat peluang telah tiba sehingga dia mengajak temannya untuk menyapa Qin Shan, seolah-olah membantunya mengusir para wartawan yang siap menyebarkan berita bohong dan juga meminjam ketenarannya untuk mencari modal bagi temannya. Melihat mereka berdua berbicara cukup akrab, beberapa bos langsung datang untuk berbicara dengan Shan tetapi diabaikan, jadi mereka bertanya tentang pembuatan film. Jiangxi mendapat kesempatan untuk mencarikan beberapa koneksi bagi temannya. Dia keluar untuk menghirup udara segar, siapa sangka Qin Shan muncul entah dari mana berdiri tepat di belakangnya membuatnya terkejut hampir jatuh, dan dia menahannya. Qin Shan belum pulang karena ingin tetap di sana melihat drama Jiangxi. Nyatanya belum pernah ada yang berani memanfaatkan dirinya seperti dia, apalagi cara bicaranya disukai oleh tuan muda ini, sangat cocok. Jiangxi memutuskan untuk pergi duluan, Qin Shan hendak pulang tetapi Feng Jingyun berlari keluar lagi, mulutnya terus-menerus mengatakan Jiangxi adalah rubah betina yang memanfaatkan citranya untuk mendapatkan keuntungan. Qin Shan menjawab dengan acuh tak acuh, orangnya sendiri tidak perlu dia nilai lalu pergi. Keesokan paginya, Jiangxi datang mencari tuan muda, mengira anak itu bolos sekolah tidak mau bangun dari tempat tidur, jadi dia mengambil penggaris mengancam beberapa kalimat lalu memukul pantatnya sekali. Siapa sangka yang terbaring di tempat tidur adalah Qin Shan, dia terkejut lalu meraih tangan Jiangxi dan menariknya. Mengikuti hukum tarik-menarik alam semesta, setiap jatuh pasti bibir bertemu bibir, bonus tanganmu menyentuh aset bernilai miliaran milik sang taipan. Saat ini tuan muda baru merangkak pelan-pelan dari bawah tempat tidur. Qin Shan bertanya apakah dia suka sentuhan tadi. Dia baru terkejut setengah mati. Qin Shan membantunya berdiri. Jiangxi menjelaskan itu hanya salah paham. Dia kira pantat itu milik tuan muda makanya dia pukul sekali. Ternyata tadi malam tuan muda sakit makanya Qin Shan datang merawat. Jiangxi terkejut mendengarnya. Dia masih mengira tuan muda adalah putra Qin Shan, melihat dia dingin tetapi juga ayah yang baik. Tahu tuan muda sakit tetapi tidak mau minum obat, sementara menunggu mereka berganti pakaian. Jiangxi sudah turun ke dapur memasak semangkuk bubur buah lalu memasukkan obat penurun demam ke dalamnya.
siapa tahu anak itu mau makan. Qin Zhan melihat itu juga meminta satu mangkuk yang tanpa obat. Dia menyesap lalu lidahnya terbakar, tetapi Jiangxi menoleh, takut kehilangan citra, jadi dia pura-pura baik-baik saja. Jiangxi membawakan bubur untuk tuan muda. Dia juga membawa sedikit kue yang diberikan temannya untuk dicoba anak itu. Mendengar tuan muda terus memanggil Qin Zhan tuan ini tuan itu, dia menyarankan untuk tidak memanggil begitu, tetapi anak itu tidak mau. Tuan muda bertanya apakah dia menyukai Qin Zhan karena ciuman tadi. Jika sampai suka maka bibi marga Feng itu akan memberinya pelajaran. Tangan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Jiangxi langsung menegaskan masih jauh dari suka. Malam itu, tuan muda mengundang gurunya untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah memberinya obat. Qin Zhan tahu dan bersikeras untuk mengantar. Tuan muda berlari ke atas mencari Jiangxi, mengundangnya makan dan orang yang menunggu di bawah akan membayar. Jiangxi sedang berganti pakaian, ada yang mengetuk pintu. Membukanya dia terkejut. Bos perbankan yang mencari masalah dengannya dan diusir dari pesta itu dengan kesal datang mencari gara-gara, mengancam akan memukulnya. Tuan muda menyerbu mendorongnya lalu terjatuh. Jiangxi berlari menghalang juga dipukul sekali, kakinya terbentur meja jadi terluka. Bos perbankan dengan wajah garang melangkah menuju Jiangxi bersiap melakukan perbuatan buruk. Tiba-tiba boom, Qin Zhan muncul seperti dewa, memberinya pelajaran agar kapok karena berani menyentuh keponakan kesayangannya dan guru anak itu. Jika Jiangxi tidak angkat bicara, Qin Zhan akan menjadikannya penghuni dunia bawah. Bos perbankan lari ketakutan, tuan muda yang memar sudut matanya susah payah duduk. Qin Zhan bertanya apakah Jiangxi perlu ke rumah sakit untuk memeriksa kakinya, tetapi dia menggelengkan kepala, jadi dia meminta kotak P3K dan mengoleskan obat sendiri. Jiangxi menceritakan padanya tentang kejadian di pesta. Dia tidak menyangka pria itu datang sampai ke rumah seperti ini untuk membalas dendam, sampai tuan muda juga ikut dipukul. Dia buru-buru meminta maaf kepada Qin Zhan karena berpikir dia akan sangat marah karena dia membiarkan urusan pribadi memengaruhi urusan mengajar. Qin Zhan tidak menyalahkannya karena bukan dia yang salah tetapi pria tadi. Dia dengan lembut mengoleskan obat padanya, bahkan meniupnya agar tidak terlalu sakit. Tuan muda melihat dua orang ini yang menendangnya ke sudut dan mengabaikannya, merangkap pergi untuk makan malam. Mendengar mereka berbicara, Jiangxi baru tahu mereka adalah paman dan keponakan, bukan ayah dan anak, tetapi gosip di luar menyebut Qin Zhan adalah ayah tunggal membuatnya percaya bulat-bulat. Karena sudah larut malam, mereka tidak jadi makan, janji bertemu lain waktu. Jiangxi mengantar mereka ke bawah. Dia berani menyarankan kepada Qin Zhan agar lain kali di depan anak-anak jangan terlalu emosional seperti tadi, jika tidak akan merusak tuan muda. Awalnya Qin Zhan membentaknya agar tidak ikut campur urusan orang lain, dia hanya perlu mengajar dengan baik. Namun, kalimat berikutnya, dia tetap menerima saran gurunya itu. Bos Margayo itu juga akan dia urus untuknya. Beberapa hari kemudian, bos Margayo itu dibawa menemui Qin Zhan. Jiangxi juga diundang datang. Dia bertanya apakah masalah pelecehan itu diperintahkan oleh Feng Jingyun. Setelah ditanya berkali-kali akhirnya terungkap bahwa pria itu adalah sepupu Feng Jingyun. Diancam bagaimanapun juga dia tetap mengaku melakukannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan wanita itu. Qin Zhan memberinya pilihan cara menghukum pria ini. Bos Margayo gemetar memohon ampun dan mengatakan bagaimanapun juga dia adalah saudara iparnya, memohon dia tidak mengambil nyawanya. Qin Zhan mengambil gelas anggur, berjalan ke arahnya, mengingatkannya untuk menyampaikan pesan kepada orang yang menyuruhnya agar mulai sekarang berani menyentuh orangnya maka hati-hati akan berakhir tragis. Setelah berkata begitu, dia memberikan gelas anggur yang berisi peluru agar bos Margayo menelannya sampai habis. Setelah itu dia menampar selangkangannya sekali agar dia kapok dengan kebiasaan lengah langsung mengayunkan tongkat sembarangan lalu baru melepaskan pria itu. Qin Zhan bertanya pada Jiangxi apakah kali ini dia tidak menghukum di depan anak-anak berarti dia sudah belajar dengan sangat baik. Di sisi lain, bos Margayo ini kembali mencari Feng Jingyun. Ternyata memang dia yang berada di balik perintah itu. Feng Jingyun melemparinya setumpuk uang menyuruhnya urus baik-baik burung kecilnya. Mulutnya dilarang keras mengoceh dan membocorkan rahasia lalu suruh dia enyah dari kota ini. Setelah itu Feng Jingyun membawa sedikit barang ke rumah Qin Zhan mencari Jiangxi, berpura-pura menjadi orang baik yang khawatir, menebus kesalahan adik sepupunya, bahkan berpura-pura sedih saat melihat Jiangxi tidak memaafkan. Jiangxi tidak ingin mencari masalah lagi sehingga dia memaafkan. Tidak ingin mengungkit masalah lama, Feng Jingyun lalu berbasa-basi ingin memperkenalkan aktris utama untuk teman sutradaranya. KHNG Tai tahu betul wanita ini melakukan ini karena dia ingin menyenangkan TN Chim, dan dia juga berjanji akan mengajak temannya untuk berbicara lebih banyak besok malam. Setelah Pung TN Hafan pergi, TN Chim baru membuka mulut untuk berbicara, meskipun dia tahu betul siapa yang salah, tetapi kedua keluarga Pung dan TN telah dekat sejak lama, dan mereka belum bisa saling bermusuhan, jadi dia hanya bisa membiarkan KHNG Tai menderita sedikit kerugian. Karena lagi pula, cerita itu dimulai darinya, TN Chim ingin mengganti kerugian KHNG Tai, dan yang ada di pikiran wanita itu, hanyalah kenaikan gaji.
Hari berikutnya, KHNG Tai dan NG3 datang menemui aktris In Biknin itu. Bahkan sebelum memasuki pintu, NG3 terkejut dan panik karena ada Giang NG, orang kedua dari 2 pembunuh ditentan di dalam. Pria ini selalu menganggap TN Chim sebagai musuh utamanya, tetapi tidak pernah dianggap serius oleh TN Chim. Giang NG selalu ingin ikut campur dalam segala hal atau siapapun yang diperhatikan oleh TN Chim, terutama wanita. Ternyata niat baik Hung TN Hafan adalah sengaja membawa masalah padanya. Kedua sahabat itu memutuskan untuk berimprovisasi, toh mereka sudah terlanjur datang ke sini. Giang NG mulai mengobrol dengan KHNG Tai dan langsung menggodanya habis-habisan. Saat berjabat tangan dia tidak mau melepaskan, NG3 harus membebaskannya dengan memperkenalkan dirinya. Giang NG sengaja duduk dekat KHNG Tai merayunya untuk meninggalkan TNTH dan bekerja di tempatnya, berjanji gaji 2 kali lipat. KHNG Tai menjawab dengan tegas menyuruhnya kembali ke rumah untuk mengurus anak. 6 tahun kemudian dia akan datang untuk mengajar anaknya. Dia hanya orang biasa, jadi tolong jangan menjepitnya di antara mereka berdua seperti itu. In Biknin melihat gebetannya menggoda KHNG Tai dan langsung memaki KHNG Tai sebagai rubah yang langsung luluh saat melihat pria. NG3 membela temannya dan berkata apakah In Biknin juga rubah sampai bisa mengenali sesamanya secepat itu. Giang NG juga ikut menimpali, menyindir bahwa dia In Biknin dulunya juga mengejar TN Chim tetapi tidak diperhatikan. Begitu dia melambaikan tangan, dia sudah berlari menghampiri. Bukan, dia menyuruh In Biknin untuk tidak menempel padanya seperti lintah kelaparan yang ikut campur dalam urusan orang lain lagi. Merasa tersentuh, wanita ini bersumpah tidak akan membiarkan KHNG Tai tenang lalu pergi. Giang NG kembali ke topik utama, bertanya pada KHNG Tai apakah dia tahu makan malam ini diatur oleh Hung TN Hafan untuk memperkenalkan pemeran utama wanita kepada temannya atau untuk membuatnya jatuh ke tangannya. KHNG Tai tidak terlalu peduli, biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Giang NG menyarankan agar dia mengabaikannya, tetapi belum tentu orang lain akan mengabaikannya. Hung TN Hafan menganggap TN Chim seperti harta karun, siapapun yang mendekatinya dianggap sebagai saingan, sebaiknya dia menjauh. Tadi Giang NG membantunya keluar dari masalah dan makanan tidak bersalah, jadi anggap saja ini sebagai pertemuan perkenalan. KHNG Tai menolak. Siapa sangka Giang NG tidak mengizinkannya pergi, kecuali dia berdiri di tengah restoran dan berteriak 3 kali bahwa TN Chim adalah bajingan. Sebenarnya Hung TN Hafan sudah membawa TN Chim untuk berdiri di luar pintu menunggu tontonan. KHNG Tai berkata terus terang bahwa dia hanyalah orang luar yang tidak ada hubungannya dengan permusuhan antara dia dan TN Chim, juga tidak pernah mengusiknya, mengapa harus menyulitkannya seperti ini. Melihat cara KHNG Tai menjawab dengan berani, Giang NG semakin tertarik padanya. Ia mengubah syarat, jika dia menghabiskan sebotol jus anggur di meja, dia akan membiarkannya pergi. Begitu KHNG Tai meraih botol itu, TN Chim masuk dan menghentikannya. Giang NG mengubah aturan lagi, asalkan TN Chim menghabiskan semua anggur ini, dia akan membiarkan mereka pergi, dan juga menjamin tidak akan mengganggu KHNG Tai lagi mulai sekarang. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan 3 botol lagi. TN Chim tidak ragu untuk meminumnya. Dia dengan tenang menenggak ketiga botol itu. Setelah minum, dia menyuruh KHNG Tai pindah ke rumah keluarga TN mulai besok untuk melihat apakah ada yang berani menyentuhnya lagi atau tidak. Dia tidak ingin orangnya dikelilingi oleh orang-orang rendahan. Giang NG pergi setelah selesai bermain. TN Chim juga keluar karena pusing. Hung TN Hafan mengangkat mulutnya dan mencibir KHNG Tai karena sangat mampu membuat 2 tuan muda keluarga di Kentan hampir berkelahi karenanya. KHNG Tai juga harus berterima kasih padanya karena telah menjadi mak comblang. Jika tidak, dia tidak akan punya kesempatan ini. Karena terlalu banyak bicara, KHNG Tai dan temannya langsung pergi. Dia berlari mencari pelayan untuk memberinya sedikit minuman pereda mabuk untuk TN Chim. NG3 curiga dia jatuh cinta pada malaikat maut. Dia menegaskan bahwa mata pria itu berada di ubun-ubun, dia berada di bawah kaki, mana mungkin ada jatuh cinta di sini. Itu hanya ucapan terima kasih karena telah membantunya keluar dari masalah. KHNG Tai naik mencari TN Chim, meskipun dia sangat tidak nyaman tetapi masih berusaha terlihat baik-baik saja, tidak mabuk sama sekali. KHNG Tai berkata bahwa dia makan beberapa anggur dan minum segelas susu akan membantu meredakan mabuknya. Dia melihat orang-orang sering melakukannya di TikTok. TN Chim memasukkan tangan ke saku celananya, bermaksud agar dia menyuapinya, dan dia juga sangat patuh mengunyah setiap buah. KHNG Tai memegang segelas susu untuknya tepat saat dia berdiri sehingga seluruh gelas susu tumpah ke TN Chim. KHNG Tai tanpa banyak berpikir langsung menarik tisu dan menyeka noda susu dari baju hingga ke celana, membuatnya malu hingga wajahnya memerah dan buru-buru menarik tangannya. Jika dia terus menyeka, itu tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan membuang susu. Saat ini KHNG Tai baru menyadari bahwa dia sedikit salah arah karena mereka berdiri di toilet pria dan ada orang yang masuk. TN Chim segera menggendongnya dan mendudukkannya di wastafel, memeluknya untuk melindunginya. Mengetahui bahwa tuan muda kedua TN ada di dalamnya, orang ini berlari bahkan tanpa sempat menarik celananya. Rambut KHNG Tai tersangkut di bajunya. TN Chim bertanya apakah orang yang bersamanya adalah pacarnya.
Dia menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya dia datang ke sini, jadi dia harus berhati-hati. Itulah mengapa dia berbohong bahwa dia adalah pacarnya, padahal mereka hanya sahabat dekat yang bermain bersama sejak kecil. TN Chim tersenyum tipis lalu berpesan agar lain kali bertemu Giang NG. Sebut saja namanya. Soal pindah rumah, lakukan saja, dia bilang satu adalah satu tidak bisa menjadi dua. Setelah itu, barulah mereka berdua keluar karena jika terlalu lama di sana akan ada berita asmara yang melelahkan. NG3 berdiri menunggu di luar, sangat khawatir temannya akan dihabisi karena noda di baju TN Chim. NG3 menyeret temannya untuk berdiskusi, memintanya untuk segera pindah ke rumah keluarga TN, di sana baru tidak akan ada yang berani menyentuhnya. KHNG Tai terus tidak mau mengangguk, NG3 segera mendorongnya dengan kuat ke arah TN Chim membuat keduanya saling bertatapan lama. TN Chim merasa malu sampai harus cepat-cepat pergi agar tidak ketahuan. Di sisi lain, In Biknin dimanfaatkan oleh Hung TNH Fan tetapi masih naif tidak menyadarinya. Mendengarkan perkataannya, dia bertekad untuk mempersulit KHNG Tai sampai akhir. Hung TNH Fan berlari ke tempat TN Chim dan mulai merayu. TN Chim menyuruhnya untuk menahan diri, dia tidak tertarik padanya sama sekali. Hung TNH Fan kemudian menggunakan masalah bisnis untuk mengancam perusahaan farmasi TNTH ingin berkembang harus membutuhkan transportasi laut dari keluarganya. Hanya dia yang bisa membantunya, bukan KHNG Tai. TN Chim membentak wajahnya bahwa bisnisnya tidak perlu meminjam kekuatan orang lain. Dia akan menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi, jadi sebaiknya dia mengurus dirinya sendiri daripada mencampuri urusan orang lain. Hung TNH Fan yang ditolak langsung memesan sebotol anggur dan merusak barang-barang di sana untuk mengurangi kesedihan. Di sisi lain, NG3 datang membantu temannya berkemas, dia juga menyiapkan beberapa barang untuk perlindungan diri bagi KHNG Tai. Dan jika kebetulan dia melihat TN Chim yang menarik, sudah ada kosmetik untuk memancarkan semua kecantikannya. TN Chim baru saja sampai di rumah, dengan sedikit mabuk memegang buah anggur dan terus teringat kejadian di toilet dengan KHNG Tai tadi. Dia berpesan kepada Chu SNG agar mulai sekarang anggur di rumah harus membeli jenis warna hijau yang dia bawa pulang, dan juga meminta Chu SNG menyiapkan kamar untuk KHNG Tai agar dia bisa pindah untuk tinggal. Keesokan harinya, KHNG Tai baru saja tiba. Keluarga sudah mengantarnya untuk melihat kamar persis di sebelah kamar anak laki-laki itu, dan di seberangnya adalah kamar TN Chim. KHNG Tai merasa tinggal seperti itu kurang baik, datang untuk bekerja tetapi tinggal seperti pemilik rumah terasa salah. Keluarga juga berpikir begitu, berencana memberinya kamar tamu tetapi tuan muda kedua bersikeras agar dia tinggal di sini. Dia juga wanita pertama yang TN Chim izinkan masuk ke rumah untuk tinggal. Anak laki-laki itu curiga ada sesuatu yang mencurigakan dan tidak jelas antara dia dan paman keduanya. KHNG Tai langsung membantah, dia pikir dia diizinkan tinggal di sana agar nyaman mengamati keluarga. Ada perubahan sedikit langsung dia laporkan kepada TN Chim. Saat keduanya sedang berbicara, mereka mendengar suara TN Chim sudah bangun dan langsung berlari keluar. Keluarga juga mengerti dan memberikan ruang pribadi untuk kedua orang dewasa. Tak lama kemudian, Hung TNH Fan datang. Dia pertama-tama menyindir KHNG Tai, gadis lajang tapi malah pindah untuk tinggal bersama sekelompok pecandu alkohol. Setelah menyindir, dia langsung mengubah nada untuk mengambil hati TN Chim, mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkannya ketika melihatnya minum banyak anggur. TN Chim menutup hidungnya dan mengkritik bubur yang dimasaknya, melirik KHNG Tai lalu berkata bahwa dia hanya suka makan bubur anggur. Acah hijau itu tidak tahu apa-apa mengira itu benar dan berjanji akan membawakan bubur anggur untuknya lain kali. TN Chim menolak lagi karena sudah ada yang memasak untuknya. Setiap kali Hung TNH Fan menyindir KHNG Tai, TN Chim langsung maju membela, membuatnya sangat tidak berdaya. Kali ini dia pasti menjadi sasaran. Hung TNH Fan beralih ke pesta ulang tahun TN Chim yang akan datang. Saat sedang berbicara, keluarga membawa baju berlumuran lipstik dan berlari turun. Anak laki-laki itu mengira itu adalah noda lipstik KHNG Tai dan menggantungnya. Siapa sangka itu ulah Hung TNH Fan yang sengaja menempelkannya saat dia mabuk di restoran. Ateh hijau itu merebutnya dan menawarkan untuk mencucinya. TN Chim langsung mengambil kembali baju itu dan menyuruh seseorang membuangnya, tidak mau menyimpan barang kotor ini di rumah. Keluarga itu dengan sigap mengambilnya dan langsung membuangnya. Sungguh si teh hijau itu sangat malu. NG3 datang mencarinya sehingga KHNG Tai keluar menemuinya. Hung TNH Fan kembali menangis dan merengek kepada TN Chim, menganggap bahwa dia telah membantu KHNG Tai berkali-kali tetapi mengapa dia begitu dingin padanya. Sebagai ketua yang menolak teh hijau, TN Chim menyuruhnya berhenti berakting. Dia sudah lama menahan diri, jangan lihat dia diam lalu seenaknya. KHNG Tai kembali dan meminta izin libur sehari untuk pergi menemui ketua kamar dagang bersama NG3. Hung TNH Fan kembali berkomentar menyindir KHNG Tai benar-benar tahu memanfaatkan ketenaran TN Chim, bahkan sebelum apa-apa sudah mengajak temannya bersosialisasi kemana-mana. KHNG Tai membalasnya dengan rentetan kata-kata yang membuat si wanita itu tidak bisa membantah sepatah kata pun. Tidak perlu orangnya sendiri berbicara
berbicara banyak, TN Chim langsung memanggil sopir pribadinya, Tiu Tin, untuk mengantar dia dan NG3. Jika ada apa-apa, dia akan membantu. Tiu Tin selalu berada di sisinya kapanpun dan dimanapun menunggu perintah. Kemarin juga begitu. TN Chim sengaja mengatakan itu untuk menjelaskan bahwa dia dan Hung TN Hafan tidak ada apa-apa tadi malam, membuktikan ketidakbersalahannya. Hung TN Hafan angkat bicara mengatakan jika sopir pribadinya yang mengantar, itu sama saja menunjukkan kepada orang lain bahwa hubungan KHNG Tai dengan keluarga TN tidak sederhana. Hanya saja dia tidak bisa membantah TN Chim, jadi dia pergi dengan kesal. Dia ingin pergi mencari Giang NG untuk merencanakan pemalasan atas kekesalannya barusan. KHNG Tai takut barusan dia membantah Hung TNH Fan terlalu berlebihan dan akan membuat TN Chim canggung. Dia berkata agar dia tidak terlalu banyak berpikir. Keluarga TN bisa seperti sekarang bukan karena pengaruh luar, bagaimanapun cara dia membalas tidak akan memengaruhi dia dan keluarganya. Apalagi KHNG Tai adalah orang yang sangat menarik, dia mengizinkannya ikut campur dalam banyak hal, tetapi dia hanya puas dengan mengajar, tidak memikirkan hal lain. Keluarga melihat keduanya berbicara, sangat ingin KHNG Tai menjadi bibi mereka, tetapi dilihat-lihat dia tidak terlalu menyukai pamannya. Maka malam itu anak laki-laki itu tidak bisa tidur dan pergi ke kamar TN Chim. Dia melihat bahwa gurunya sangat menarik dan juga bisa membuat bibi yang pencemburu itu tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa TN Chim tidak tergerak oleh orang yang begitu sempurna? Keluarga tahu betul pamannya sedang jual mahal, jadi dia berbicara tanpa tujuan ingin dia menjadi ibu tiri. TN Chim mendengar itu dan menyemburkan air yang baru saja diminumnya ke wajah anak itu. Reaksi seperti itu sudah cukup untuk memahami perasaan paman itu. Keesokan harinya, KHNG Tai dan NG3 pergi menemui ketua kamar dagang untuk membahas pembuatan film. Pria ini tidak bisa menahan kakinya dan harus menyentuh KHNG Tai. Siapa sangka terlalu berlebihan dan salah menyentuh NG3 dan dicubit olehnya. Orang seperti itu mereka tidak mau bekerja sama. Setelah memarahi beberapa kalimat dan hendak pergi, ketua kamar dagang itu menyiramkan segelas anggur ke arah keduanya. Tepat saat itu Giang NG melihatnya dan menyambar tangan pria itu sehingga dia menyiramkan anggur ke wajahnya sendiri. Dia bahkan membantu keduanya memberi pelajaran pada orang munafik ini. Menghindari kulit semangka, kedua sahabat itu mundur dan malah bertemu dengan kulit durian besar. Entah bagaimana mereka tidak bisa melarikan diri. Giang NG terus menuntut keduanya untuk membalas budi karena telah menyelamatkan mereka. NG3 dengan santai memberinya sebotol parfum cabai. Sudah berpesan dengan jelas bahwa hanya boleh digunakan saat dalam bahaya. Setelah memberikannya baru dia menyesal. Kedua sahabat itu berpikir lebih baik kabur duluan. Giang NG tidak banyak berpikir menyemprotnya sekali dan matanya tidak bisa dibuka. Malam itu adalah pesta ulang tahun TN Chim. Hung TNH Fan datang lebih awal dan bertingkah seperti nyonya rumah, menyuruh orang ini dan itu untuk bekerja dengan baik. TN Chim mengingatkannya dengan lembut bahwa rumahnya tidak kekurangan orang untuk mengurus dan tidak perlu dia berteriak-teriak memerintah di sini. Begitu KHNG Tai turun, dia langsung menarik perhatian TN Chim, membuatnya terus menatap tanpa bisa mengalihkan pandangan. Para tamu sudah datang semua. TN Chim memulai pesta. Bahkan sebelum memotong kue, Giang NG datang untuk ikut memeriahkan. Dia membawa sebotol obat tonik dari mereknya yang katanya baik untuk ginjal dan vitalitas untuk TN Chim. TN Chim menolak menerimanya dan menyuruh Giang NG membawanya pulang dan menggunakannya sendiri, karena dia tidak membutuhkannya. Setelah selesai memberi hadiah, Giang NG angkat bicara mencari KHNG Tai. Dia sudah bersembunyi sejak lama. Giang NG berbohong bahwa dia diberi sebotol parfum oleh KHNG Tai, tetapi yang berulang tahun malah tidak diberi apa-apa. TN Chim mengingatkan dengan lembut tamu tak diundang ini untuk menjauhi KHNG Tai jika dia tahu diri. Meskipun dia bukan siapa-siapa bagi KHNG Tai, tetapi jika dia berani menyentuh sehelai rambutnya, pasti hari ini dia harus merangkak keluar dari pesta. Hung TNH Fan melihat suasana agak tegang sehingga dia memberikan segelas anggur kepada TN Chim agar dia bersulang dengan para tamu undangan. Hung TNH Fan adalah orang yang mengundang Giang NG ke pesta agar dia menyulitkan KHNG Tai. Sementara dia akan menahan TN Chim. Dia juga menyiapkan segelas anggur yang sudah dibubuhi obat, menyuruh seseorang memberikannya kepada KHNG Tai untuk diminum. Untungnya ada keluarga. Anak kecil ini melihat pamannya punya saingan langsung pura-pura menumpahkan kue ulang tahun ke Giang NG, sehingga dia sangat marah dan langsung pergi. KHNG Tai yang agak terpengaruh obat mengira dia mabuk, jadi dia keluar untuk mencari udara segar agar sadar. TN Chim melihatnya dan keluar untuk melihat keadaannya. Dia juga ingin bersulang dengannya. Dia juga meminta buah lagi. KHNG Tai memperhatikan dia suka bermain dengan pemantik api tetapi tidak melihatnya menggunakannya. Mengira itu rusak, jadi dia membelikannya yang lain. TN Chim mengeluarkan pemantik api favoritnya. Meskipun belum rusak, dia langsung membuangnya seolah-olah sudah rusak. Dia agak cemberut karena Giang NG pamer diberi parfum.
Jiang 11 menjelaskan bahwa itu jagung yang dia berikan bukan miliknya. Tepat pada saat itu ada meteor jatuh, jadi dia berbalik untuk melihatnya. Qin Zhan sedang memandangnya. Jiang 11 menghabiskan segelas anggurnya dan merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kepalanya mulai pusing, jadi dia curiga Qin Zhan menaruh sesuatu di gelas anggur. Dia menegaskan bahwa anggur yang dia bawa tidak bermasalah sama sekali. Jiang 11 yang terpengaruh obat memandangnya dan ingin menyentuh pipinya. Qin Zhan merasa tidak enak dan segera menggendongnya ke kamar untuk berendam di air sebagai penawar. Situasi menjadi semakin menarik ketika dia tidak bisa menahannya lagi dan mulai menggoda Qin Zhan. Jika dia menggoda lagi, dia juga tidak akan bisa menahannya. Dia bertanya pada Jiang 11 apakah dia ingin pergi ke rumah sakit atau membiarkannya membantu. Dia langsung menjawab, cepat bantu aku. Setelah itu mereka berdua mengeruk es bersama di tengah malam. Pagi harinya, Qin Zhan bangun dan melihat dia tidur nyenyak di sampingnya. Dia juga penasaran siapa yang memberinya obat tadi malam. Begitu dia melihat kalung dengan kancing baju yang dikenakan Jiang 11 sangat istimewa, dia membuka mata bulatnya dan bersikap dingin kepada Qin Zhan. Bukan hal baik, dia juga belum pernah menggunakan cara hina ini untuk menghabiskan malam dengan seorang gadis. Dia bertanya pada Jiang 11 apakah selain gelas yang dia berikan, dia minum atau makan hal lain. Dia teringat gelas anggur yang diberikan pelayan saat bersulang dengan Jiang Dong. Qin Zhan berjanji tidak akan membicarakan urusan tadi malam di luar. Setelah itu dia langsung menelepon Jiang Dong menanyakan apa yang telah dilakukannya di wilayah kekuasaannya yang tidak dia akui. Oleh karena itu, dia memerintahkan seseorang untuk menyelidiki apakah ada orang yang menyentuh anggur yang disajikan untuk tamu di pesta tadi malam. Sekalian menyelidiki latar belakang Jiang 11. Karena dia memperhatikan kancing baju yang dikenakannya adalah milik pria. Jiang Dong yang dimarahi pagi-pagi sekali menarik semua anak buahnya untuk dimintai keterangan. Ada seseorang yang mengakui bahwa dia yang menaruh obat di gelas anggur. Pemuda ini berkata dia dibujuk oleh Feng Jingyun, mengatakan bahwa seorang wanita hanya akan patuh jika tubuhnya sudah menjadi milik seseorang. Dan dia ingin membantu Jiang Dong, jadi dia menurutinya sesaat. Jika sekarang dia disuruh pergi sendiri menemui Qin Zhan, dia hanya akan mati, jadi Jiang Dong terpaksa membawanya. Siapa tahu Qin Zhan akan mempertimbangkan dan menghukum lebih ringan. Qin Zhan menjatuhkan satu hukuman tepat, jika dia tidak tidur di sini, Jiang Dong juga jangan harap bisa pergi. Anak buah kedua belah pihak ini mengeluarkan senjata. Jiang Dong menyambar satu dan menodongkannya ke dagunya. Untungnya Jiang Dong sempat menepisnya, kalau tidak dia benar-benar tamat. Merasa berutang budi karena dia melayaninya sejak kecil, Jiang Dong mengambil semua toko obat keluarga Jiang di timur kota untuk ditukarkan. Jika Qin Zhan mau memaafkan, semua toko itu akan tutup total dan memberi jalan bagi Qin Shi. Kedengarannya menarik, tetapi begitu melakukan kesalahan, harus menanggung hukuman. Qin Zhan menembak satu lengan pemuda itu, dia juga ingin masalah ini dirahasiakan, dilarang bocor keluar. Jiang Dong juga menyuruhnya pensiun, dia juga berpesan kepada anak buahnya, jika ada yang berani bertindak sendiri terhadap Jiang 11, mereka akan ditenggelamkan semua. Qin Zhan kembali ke rumah, sepanjang hari ini Jiang 11 belum mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Dia berinisiatif memulai percakapan lebih dulu, mengatakan padanya bahwa orang yang menaruh obat adalah anak buah Jiang Dong, jika tidak percaya bisa bertanya sendiri. Jiang 11 merasa sedikit bersalah karena dia salah menyalahkannya kemarin, difitnah tetapi masih membantunya menemukan kebenaran. Tepat saat dia tidak tahu bagaimana harus meminta maaf, dia bertemu Paman Shuang yang tidak tahu bagaimana memberikan obat kepada Qin Zhan. Dia sakit tetapi tidak mau minum obat, persis seperti keluarga. Jiang 11 mencium bau semangkuk obat itu lalu meminta Paman Shuang mengambilkan sedikit selai buah. Setelah itu dia membawanya ke kamar untuk Qin Zhan. Berdiri dan mengetuk pintu lama sekali tidak melihat dia membukanya. Jadi dia masuk. Melihat dia terbaring di tempat tidur, badannya panas, Jiang 11 berniat memanggil dokter tetapi dia tidak mengizinkan, malah menariknya dan memeluknya tidak mau melepaskan. Keluarga yang merasa berisik masuk untuk melihat tetapi diusir dengan pandangan tajam oleh Qin Zhan, melambaikan tangan mengusir keluar. Anak laki-laki itu mengerti dan menekan tombol untuk kabur. Qin Zhan duduk bersandar di tempat tidur, tangannya memegang sendok dengan sengaja gemetar. Jiang 11 yang melihatnya terpaksa menyuapinya. Di dalamnya ada sedikit selai buah, minum tidak akan pahit. Setelah selesai minum obat, Qin Zhan merengek ingin dia mengelap badannya. Bagaimanapun juga tadi malam sudah melihat semuanya, apalagi yang belum pernah dilihat. Jiang 11 sedang sangat fokus, tiba-tiba Qin Zhan menjulurkan tubuhnya meminta anggur, tepatnya bibirnya. Setelah menyentuh sekali dia pura-pura tertidur, padahal sebenarnya dia kegirangan. Jiang 11 keluar dan bertemu keluarga yang menunggu. Anak laki-laki itu berkata setelah beberapa hari mengamati akan setuju mengizinkan Jiang 11 menyukai paman keduanya. Jiang 11 buru-buru menyangkal mengatakan dia tidak menyukai siapapun. Dia tidak sudi berbicara dengan anak kecil, bahkan keluar untuk membeli buah. Tiba-tiba muncul dua wanita gosip menuduhnya sebagai rubah iblis yang ingin menghangatkan hutan untuk kedua tuan muda besar di kota.
bukan hanya berbicara, mereka juga menyiramkan seember air ke arahnya. Kesabaran manusia ada batasnya. Dia memarahi kedua wanita gosip itu habis-habisan lalu pulang, tidak peduli. Jiang 11 sampai di rumah, sedang mengganti pakaian kotor. Tiba-tiba Qin Zhan masuk kamar lupa mengetuk pintu. Dia meminta maaf karena selama ini di rumah belum pernah ada wanita. Tidak terbiasa dengan aturan ini. Dia bertanya pada Jiang 11 siapa yang mengganggunya saat keluar tadi sehingga baru pulang sudah marah-marah. Dia bertanya pada Jiang 11 apakah dia membelikannya anggur tetapi dia lupa sama sekali. Jiang 11 baru ingat kejadian tadi malam. Dia tidak akan terikat dengannya karena hal itu. Tentu saja apa yang telah dia lakukan untuknya akan tetap dia ingat. Dia berharap dia melupakan segalanya. Keluarga berlari mendekat. Anak laki-laki itu baru mendengar Xiao Xian bercerita ada orang yang menindasnya di pasar. Jadi ingin mengajaknya balas dendam. Qin Zhan bertanya ada masalah apa yang tidak dia ceritakan, ingin menyelesaikannya sendiri. Ada orang yang menelepon mencarinya jadi Jiang 11 turun ke bawah untuk menerima. Ternyata Ding Beining yang menelepon dan mengolok-oloknya. Sekarang di luar semua orang membicarakannya berkat Ding Beining yang menyebarkan berita. Sebagai orang yang tidak takut konfrontasi dengan siapapun, Jiang 11 langsung mendatanginya untuk bertarung. Qin Zhan khawatir jadi ikut. Ding Beining mengajak Jiang 11 bertemu di wilayah Qin Zhan. Area ini menjadi pusat banyak sumber informasi. Mempermalukannya di sini akan membuatnya tidak bisa berkeliaran lagi. Jiang 11 begitu tiba langsung memberikan ciuman penuh kasih sayang di pipi Ding Beining disertai suara renyah yang hidup. Siapapun yang datang akan dihadapi. Jiang 11 sendiri yang membereskan seluruh kerumunan yang berisik. Qin Zhan sempat mengira akan menjadi pahlawan menyelamatkan Sang Dewi. Ternyata Sang Dewi malah bertindak sendiri dengan sangat tegas. Teman Ding Beining mencoba menyerang. Jiang 11 menghindarinya sehingga gadis itu menampar orangnya sendiri. Ding Beining disiksa habis-habisan dan buru-buru meminta maaf karena telah menyuruh beberapa wanita gosip untuk memfitnah Jiang 11. Dia mengingatkan Ding Beining dan penonton yang menyaksikan, jika ada yang berani memfitnahnya lagi, inilah akibatnya. Wuci menjulurkan wajahnya dan dicakar oleh Ding Beining. Dia langsung menangis dan menyuruh Jiang 11 cepat membawanya ke rumah sakit. Karena temannya meminta, dia sementara memaafkan. Setelah Jiang 11 pergi, Qin Zhan baru masuk untuk membereskan medan perang. Berani menyentuh orangnya di wilayah kekuasaan ayah sendiri, berarti ketiga gadis ini sedang sial. Qin Zhan tidak pernah ingin menyakiti wanita, jadi dia membiarkan ketiga gadis itu saling menyerang secara fisik. Dalam 15 menit jika tidak ada yang menyerah, jangan harap bisa pergi dari sini. Di sisi lain, Wuci mengantar Jiang 11 sampai gerbang. Begitu dia masuk rumah, keluarganya melihat tangannya terluka. Qin Zhan memanggilnya mendekat untuk mengoleskan obat. Obat jenis ini dia dapatkan dengan biaya mahal dari dokter pengobatan tradisional, meredakan nyeri dengan baik dan tidak meninggalkan bekas luka. Jiang 11 penasaran mengapa seseorang yang membenci obat malah berbisnis obat. Qin Zhan kemudian menceritakan bahwa para pedagang asing datang ke sini untuk berdagang dengan harga selangit. Jadi dia ingin membuka bisnis obat agar rakyat tidak harus menderita penyakit karena tidak mampu membeli obat lagi. Jiang 11 mulai merasa julukan hantu hitam untuknya agak salah. Malam itu, Feng Jingyun datang lagi ke rumah, pura-pura peduli melihat bagaimana Jiang 11 terluka. Dia dengan lembut menjawab bahwa teman baik Ding Beining lebih banyak dipukuli. Mengapa dia tidak bertanya padanya malah datang ke sini untuk menyusahkan? Mengatakan masalah ini tidak ada hubungannya dengannya, siapa yang akan percaya? Lagi pula wanita modern memakai bedak bukan berlari ke sana kemari mencari masalah di mana-mana karena seorang pria. Feng Jingyun dengan lembut mengingatkan Jiang 11 bahwa ini hanyalah hidangan pembuka. Apa yang akan dia lakukan melampaui imajinasi Jiang 11. Jiang 11 tersenyum tipis dan memberikan jawaban telak ada satu hal yang tidak bisa dia lakukan, yaitu membuat Qin Zhan memperhatikannya. Dia tidak memperhatikannya bukan karena dia tetapi karena dia tidak bisa menarik perhatiannya. Feng Jingyun yang marah dan tidak bisa membalas dengan kata-kata ingin main fisik, tetapi tangannya ditepis oleh Qin Zhan. Dia berkata kepada Feng Jingyun bahwa Jiang 11 adalah miliknya. Menyentuhnya berarti menyentuh keluarga Qin, dan membuat masalah berarti ingin memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berpesan kepada Jiang 11 bahwa keluarga Qin tidak membutuhkan wanita suci. Dimarahi tanpa membalas bukan gaya keluarga mereka. Feng Jingyun segera mengambilnya dan pergi. Dia membawa botol obat itu untuk diperiksa komposisinya oleh sekelompok preman. 3 hari lagi harus ada jawabannya. Biaya jasanya adalah 3 batangan emas yang berat. Di pihak Qin Zhan, botol obat sudah melewati semua prosedur, tinggal diberi nama saja sudah bisa diluncurkan. Di suatu tempat, pemuda itu setelah meninggalkan perlindungan Jiang Dong harus menjual sayuran dan ditindas orang. Ding Beining melihatnya lalu turun tangan membantu. Dia juga memberinya resep obat untuk menyembuhkan lengannya yang lumpuh, yaitu resep obat yang didapatkan Feng Jingyun dari tempat Qin Zhan. Ding Beining melakukan ini juga ada tujuannya, yaitu melalui pemuda itu menyelundupkan resep obat ke tempat Jiang Dong. Tidak jauh dari dugaan, pemuda itu membawa resep obat itu kepada Jiang Dong, berbohong bahwa itu resep obat rakyat bisa menggunakannya untuk menekan Qin Zhan. Melihatnya, Jiang Dong merasa seperti mendapat emas. Mendengar pemuda itu bercerita barulah dia tahu drama antara Jiang 11 dan Ding Beining.
dia lalu mengajak dia dan Wuci keluar untuk berbicara. Jiang Dong ingin mewakili anak buahnya meminta maaf soal menaruh obat di pesta ulang tahun. Selain itu dia tidak bisa memaafkan Ding Beining karena telah mencari masalah dengan Jiang 11. Dia akan memposting publik untuk melindungi Jiang 11, atau mereka berdua datang makan malam dengannya untuk mencoba masakan ibunya, karena ibunya sekampung halaman dengan mereka berdua. Jiang 11 tidak ingin menimbulkan masalah bagi Qin Shan, jadi dia memilih tiket untuk makan. Saat bertemu orang tua ada hal yang lebih mengejutkan, ibu Jiang Dong ternyata adalah ibu Jiang 11. Awalnya Buruing tidak mengenali Jiang 11 karena dia menderita amnesia. Setelah kebakaran beberapa tahun lalu, seluruh keluarga Jiang 11 pingsan. Jiang 11 diselamatkan oleh orang baik lebih dulu. Sejak itu dia tidak menemukan ibunya dan mengira dia sudah meninggal dalam kebakaran itu. Buruing baru teringat kejadian lama. Dia yakin dia sudah mematikan semua api di rumah. Mengapa bisa terjadi kebakaran besar seperti itu? Jiang 11 mengatakan tetangga sudah menyelidiki. Api dimulai dari ruang kerja ayahnya, dan ruangan itu sama sekali tidak mungkin ada api. Karena ayah Jiang 11 sangat menyayangi koleksi bukunya, tidak pernah menggunakan api di kamar. Buruing berusaha mengingat sebelum kebakaran, ada seorang pria di tangannya ada bekas luka panjang telah datang ke rumah mereka menawar lukisan berharga. Tetapi itu adalah mahar untuk Jiang 11, jadi ayahnya tidak menjual. Karena itu dia marah dan pergi. Sangat mungkin orang ini yang membakar menghancurkan seluruh keluarga Jiang 11. Jiang Dong berjanji akan membantunya menyelidiki kejelasan masalah lama ini. Saat sedang makan, Wuci bertanya bagaimana orang tua Jiang Dong bertemu. Tuan Jiang mengingat tahun itu di tepi sungai kota malam, dia bertemu Buruing masih ada sedikit nafas, membawa kotak buku air. Hantaman dan benturan menyebabkan dia tidak ingat apa-apa. Takut dia tidak punya tempat berlindung, jadi membawanya ke kota. Dia harus mengejarnya lama sekali baru bisa menikahinya. Karena memiliki ibu yang sama dan lebih tua, Jiang Dong mengajukan diri untuk menjadi saudara dengan Jiang 11, menjadikannya adik perempuan. Tuan Jiang takut orang yang membakar tahun itu tahu mereka masih hidup tidak akan tinggal diam, jadi berpesan kepada ibu dan anak itu untuk tidak mengakui hubungan keluarga agar tidak menarik perhatian. Hal lain serahkan kepada Jiang Dong. Besok masih ada jadwal mengajar, jadi Jiang Dong mengantar Jiang 11 pulang. Dia minum agak banyak jadi mabuk berat sampai lupa tasnya. Qin Shan di rumah menunggu lama tidak melihat Jiang 11 pulang. Mendengar anak buahnya mengatakan dia pergi makan malam dengan Wuci di rumah Jiang Dong, dia semakin khawatir. Setelah selesai mandi wangi-wangi, si mabuk Jiang 11 berlari ke kamar, menjatuhkannya ke tempat tidur, bahkan menuduhnya berani masuk ke kamarnya. Qin Shan tak berdaya harus menggendongnya kembali ke kamarnya. Pagi harinya, dia bahkan menyiapkan 2 potong kue untuk Jiang 11, kalau dia buru-buru pergi ke suatu tempat tanpa meliriknya sedikit pun. Dia berlari ke tempat Wuci karena Jiang Dong ingin berdiskusi. Dia sudah menyiapkan uang investasi untuk film Wuci seperti yang dijanjikan kemarin. Tadi malam Jiang 11 menjatuhkan tas di mobil, jadi dia juga membawanya untuk dikembalikan padanya. Sementara itu, Qin Shan di rumah sedang memilih desain label untuk obat baru, sementara Feng Jingyun di samping terus-menerus meminta maaf. Xiao Xian terburu-buru masuk melaporkan bahwa salep serbaguna yang baru saja diluncurkan keluarga Jiang memiliki komposisi yang persis sama dengan salep makam barat mereka yang sedang dipersiapkan untuk diluncurkan. Feng Jingyun melihat rencananya berhasil lalu menyindir bahwa Jiang 11 menggunakannya. Sekarang keluarga Jiang meluncurkan jenis yang serupa tidak mungkin kebetulan. Lagi pula belakangan ini Jiang 11 sering datang ke perusahaan Jiang dan sangat akrab dengan Jiang Dong. Qin Shan tidak percaya Jiang 11 mengkhianatinya, jadi meminta Paman Shuang menyelidiki apa yang sering dia lakukan belakangan ini. Dia curiga ada seseorang di dekatnya yang memanfaatkan, menjebaknya. MNKHNG Tai berada di dapur tempat memasak sehingga TN Chim masuk membantu. Melihatnya memasak sepanci nasi tape, TN Chim menasihatinya lebih baik jangan menyentuh alkohol lagi kalau terjadi seperti tadi malam. MNKHNG Tai terkejut teringat kejadian tadi malam, padahal ia mengira dirinya bermimpi. Pasangan burung apa yang sedang saling menembak hati dengan antusias, ternyata hendak berteriak karena lapar, sudah lama belum makan. Kue sudah keluar dari oven, mereka bertiga duduk bersama untuk makan. TN Chim bertanya apakah karena ia sering bergaul akrab dengan Giang NG, ia jadi tergerak hatinya olehnya. MNKHNG Tai menjelaskan bahwa Giang NG berinvestasi film untuk Wuxi sehingga ia datang membantu. Padahal hal itu membuat TN Chim cemburu selama beberapa hari. Sambil menyentuh nasi tape, baik guru maupun murid tertidur pulas tidak tahu apa-apa tentang langit dan bumi. TN Chim menggendong MNKHNG Tai ke kamar, sementara keponakannya dibiarkan naik sendiri. Keesokan harinya, MNKHNG Tai menabrak Xiao Xian menjatuhkan setumpuk dokumen dan baru tahu tentang urusan plagiarisme antara dua keluarga Jiang dan Qin. Dia memohon agar ia berpura-pura tidak tahu karena TN Chim telah berpesan agar tidak membocorkannya keluar. Namun, ia tidak tahu bahwa Xiao Xian sengaja memperlihatkannya. MNKHNG Tai bergegas kembali ke kamar mencari di tas, tidak menemukan botol obat itu. Pihak Jiang Dong meluncurkan jenis salep yang telah diteliti oleh TN Chim selama 2 tahun sehingga Qin menderita kerugian serius.
MNKHNG Tai mengira ketika ia menjatuhkan tas, Jiang Dong telah mencurinya. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, MNKHNG Tai datang mencari Jiang Dong untuk konfrontasi. Dan sifat Jiang Dong harus melibatkan lebih banyak orang sehingga TN Chim dan Feng Jingyun juga datang, duduk di samping. Feng Jingyun duduk mengawasi. Jika MNKHNG Tai mengatakan hal yang salah, ia akan menjatuhkannya sampai ke dasar masyarakat. MNKHNG Tai langsung ke intinya bertanya kepada kakak laki-lakinya apakah ia memanfaatkannya untuk melakukan kesalahan pada Kinshi atau tidak. Ia mengatakan Jiang Dong tahu di dalam tas yang ia tinggalkan ada botol salep yang akan diluncurkan Kinshi. Sekarang hilang. Setelah itu, Jiang Shi menjual salep dengan resep yang persis sama. Jiang Dong menjelaskan jenis salep yang ia jual diluncurkan tepat setelah hari ia meninggalkan tasnya. Padahal dari penelitian resep hingga peluncuran minimal butuh sebulan. Kedengarannya masuk akal. MNKHNG Tai berhenti mencurigai Jiang Dong. Dia bertanya apakah ia mempertanyakan dirinya demi tuan muda kedua Qin seperti itu. Apakah ia sudah menyukainya? Jiang Dong berkata ia adalah kakak laki-lakinya, berhak mengkhawatirkan masalah seumur hidup adiknya. TN Chim yang duduk di sudut mendengar mereka berdua telah mengakui sebagai kakak beradik dan tersenyum lega. Sementara Feng Jingyun bingung. TN Chim bergegas ke tempatnya menyapa, mengatakan beberapa patah kata lalu pergi. Jiang Dong menasihati MNKHNG Tai memanfaatkan kesempatan ini pindah kembali ke rumah, takut TN Chim akan curiga dan mempersulitnya. Namun, ia belum mau, ia akan menyelidiki dengan jelas baru akan pergi. Jiang Dong setuju untuk menghentikan produksi obat terlebih dahulu, agar tidak memengaruhi MNKHNG Tai. Di pihak TN Chim, Feng Jingyun terus menempel mengatakan ia sengaja melompat agar ia salah paham bahwa MNKHNG Tai adalah orang yang membocorkan resep. Baru mengucapkan satu kalimat, TN Chim langsung membela MNKHNG Tai dua kalimat. Ia menutup pembicaraan dengan kalimat bahwa wanitanya, meskipun melakukan hal buruk, asalkan ia suka, itu sudah cukup. Sesampainya di rumah, MNKHNG Tai datang mencari TN Chim untuk menjelaskan beberapa hal. Ia sering datang ke rumah keluarga Jiang karena ibunya ada di sana. Juga karena masalah ini ia telah menjadi saudara angkat dengan Jiang Dong. TN Chim mengatakan kepadanya bahwa ia percaya padanya sepenuhnya. Mulai sekarang ia ingin mengunjungi ibu, tinggal bilang pada Paman Shuang untuk menyuruh orang mengantar, tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Ada satu hal yang lebih ingin ia ketahui adalah mengapa ketika Jiang Dong bertanya apakah ia menyukainya, ia tidak menjawab. MNKHNG Tai menjawab agak licin mengatakan ia tampan, kaya, dan berkuasa. Bagaimana mungkin ia berani memanjat tinggi? Selain itu, guru yang bermesraan dengan wali murid adalah hal tabu. Hal itu tidak mungkin. Dalam perkembangan lain, Jiang Dong memanggil Tuan Qiu itu untuk memperjelas dari mana resep ini ia dapat. Setelah bertanya sebentar, Jiang Dong pun tahu bahwa Ding Bining memanfaatkan Tuan Qiu untuk memberikannya kepadanya. Tuan Qiu tidak tahu itu terkait dengan tuan muda kedua Qin, hanya mengira wanita itu sangat mencintai Jiang Dong dan tidak bisa melepaskan. Merasa kasihan makanya membantu. Jiang Dong menyuruhnya segera meninggalkan kota, akibatnya ia tanggung sendiri. Jiang Dong juga memanggil TN Chim untuk menjelaskan dengan jelas. Dibandingkan Ding Bining, TN Chim lebih mencurigai Feng Jingyun. Keluarga Feng tidak ada yang ahli obat, pasti ia telah menemukan orang berbakat sehingga dapat menganalisis resep TN Chim seakurat itu. Ia ingin mencabut rumput hingga ke akarnya, menemukan ahli tersembunyi ini. Yang terbaik adalah membuat keluarga Feng menghentikan kebiasaan menekan bisnis dan memonopoli industri pelayaran. Setelah berbicara sebentar, TN Chim melihat Jiang Dong juga cukup lumayan, berjuang sebagai pria yang tahu mana yang benar dan salah. Setelah mendengar cerita tentang ibu dan anak MNKHNG Tai, kedua pria itu berjabat tangan bekerja sama. Jiang Dong akan menyelidiki kasus kebakaran keluarga Min. TN Chim yang kenal banyak orang akan mengurus penyelidikan ahli di balik Feng Jingyun. Jiang Dong memberitahunya bahwa MNKHNG Tai sangat menderita setelah kasus kebakaran. Ia datang ke kota ini karena ingin cepat mendapatkan uang untuk mengganti kerugian tetangga yang ikut terkena dampak kebakaran. TN Chim ingin lebih menjaganya, sehingga ia memanggil penjahit untuk membuatkan beberapa setelan pakaian untuknya. Ia juga mengedipkan mata pada penjahit agar ia meminta MNKHNG Tai mengambil ukuran badannya. Semuanya sangat normal sampai bagian mengambil ukuran dada. TN Chim memberitahunya bahwa Jiang Dong telah menceritakan semua urusan keluarganya dan juga berpesan agar ia rukun dengan Jiang Dong seperti saudara di rumah, hanya boleh jadi saudara, yang lain tidak. Karena TN Chim terlalu tinggi, saat mengukur kerah baju MNKHNG Tai tidak bisa berdiri tegak, ia memeluk pinggangnya membuat wajahnya memerah, ditambah lagi TN Chim menggodanya membuat ia makin malu. Pada suatu hari yang indah, MNKHNG Tai menyatakan ingin pindah keluar, meskipun masalah salep serbaguna sudah jelas sebagian, tetapi ia tidak ingin dirinya menjadi pion bagi orang lain untuk merugikan TN Chim karena tetap tinggal di sini.
Lagi pula ia akan lebih sering berhubungan dengan keluarga Jiang setelah bersatu kembali dengan ibunya. TN Chim tidak mau, ia bisa melindungi dirinya sendiri dan bahkan bisa melindunginya. Ia juga tidak picik melarangnya datang ke rumah keluarga Jiang. Selain itu, ujian akan segera tiba, dan Wuxi perlu belajar lebih banyak. Ia menggunakan segala macam alasan untuk menahan MNKHNG Tai, tidak membiarkannya pergi kemanapun. Tuan Papa nama yang Feng Jingyun minta untuk memeriksa resep sedang diasingkan olehnya dan tidak diizinkan keluar. Jika ia tahu bahwa orang yang ia sentuh adalah Qin Chi sang penguasa kota, bahkan dengan 100 batangan emas pun ia tidak akan berani menerima. Sekarang, gawat, baik Qin Shi maupun Jiang Shi sedang mencarinya tanpa ampun. Kembali ke tempat MNKHNG Tai, TN Chim ingin punya lebih banyak waktu dengan gebetan sehingga mengambil alasan duduk mengawasi mereka berdua belajar agar Wuxi lebih serius. Dengan keponakan sebagai Mak Comblang, TN Chim punya kesempatan memamerkan otot agar mereka berdua berlomba menggambar melihat siapa yang lebih bagus. Melihatnya menjadi model seperti itu, MNKHNG Tai terus kehilangan fokus. TN Chim malah mengira ia malu karena terpesona pada badi terbaiknya yang telanjang dan berkibar. Hasilnya sudah selesai, Wuxi jangan ditanya lagi menggambar persis sekali, sedangkan MNKHNG Tai terlalu malu sehingga langsung memakaikan baju untuknya. TN Chim melihat ia masih selalu mengenakan kancing baju itu, mengira itu dari mantan pacarnya sehingga bertekad harus melampaui orang ini. Maka ia menyuruh MNKHNG Tai membawa lukisannya pulang untuk digantung di kamar. Kapan-kapan jika sudah menggambar mirip seperti aslinya, ia akan membayar 500 keping emas. Sore hari itu ibu MNKHNG Tai mengirimkan sedikit barang untuknya. Ibu juga membuat kudapan untuk diberikan kepada TN Chim sebagai hadiah terima kasih karena telah merawat putrinya. Wuxi melihat paman kedua makan sendirian langsung meminta ikut makan. MNKHNG Tai menyuapinya tetapi TN Chim malah cemburu menyuruh keponakannya makan sendiri. Ia bahkan menyimpan kedua kotak kue itu untuk dirinya sendiri. Mendengar MNKHNG Tai berbicara baik tentang dirinya di depan Wuxi, TN Chim makin berharap akan membuatnya lama-lama jatuh cinta. Apakah bos kota ini bisa mendapatkan istri yang bosi? TN Chim tidak tahu harus bertanya pada siapa, sehingga ia memanggil Paman Shuang untuk menjadi guru konsultan cintanya. Masih menggunakan taktik lama, mengatakan padanya bahwa ia punya seorang teman yang mengalami masalah asmara. Paman Shuang mendengar dan tahu tidak ada teman di sini, tetapi tetap berpura-pura berakting agar tuan muda tidak malu. Merasa ketahuan, TN Chim terlalu malu dan masuk ke rumah agar tidak dipermalukan. Malam harinya, ia datang mencari si kecil Wuxi untuk melihat apakah anak itu bisa membantunya keluar dari kesendirian. Sebagai orang yang berhati baik, berwawasan, dan baik hati, Wuxi mencerahkan pamannya bahwa guru MNKHNG Tai berbeda dari nona-nona lainnya. Harus menunjukkan padanya kepercayaan dan ketulusan baru ada harapan untuk serumah. Ia suka makanan manis sehingga Wuxi merencanakan agar pamannya mencoba membuat kue untuk merebut hatinya. Mendapat rencana bagus, TN Chim genit langsung pergi. Ia berlari ke ruang kerja mencari buku panduan membuat kue, membacanya sampai tertidur dan bermimpi ia dan MNKHNG Tai telah bersatu. Saat sedang adegan yang seru, ia dibangunkan oleh anak buahnya. Dia telah menyelidiki bahwa orang yang menganalisis obat untuk Feng Jingyun bernama Lin Guangyao. Orang ini saat ini adalah bos masyarakat abu-abu terbesar di kota ini. Di belakangnya masih ada kekuatan besar yang mendukung sehingga sulit menyelidiki informasi lebih lanjut. Di sisi lain, Wuxi atas nama pamannya membawakan beberapa hadiah untuk MNKHNG Tai. Ada pakaian, ada krim perawatan kulit, kosmetik, dan lain-lain yang dibuatnya. Mendengar Wuxi mengatakan TN Chim sedang di dapur, ia berlari ke bawah hendak berterima kasih lalu melihat Paman Shuang berdiri di luar mondar-mandir mengatakan tuan muda sedang melakukan semacam sihir di dapur dan tidak mengizinkan siapapun masuk. MNKHNG Tai mendengar suara dan sedikit khawatir mendorong pintu masuk untuk melihat. TN Chim sedang memanggang kue tetapi tidak tahu bagaimana caranya sehingga asap mengepul. Kue sudah hangus hitam, ia berterima kasih padanya karena telah memberinya hadiah. Jenis krim perawatan tangannya sangat harum, berbeda dengan barang di pasaran. TN Chim membungkuk untuk mencoba. Krim perawatan ini adalah barang spesial dan ia adalah orang pertama yang menggunakannya. TN Chim bahkan menamainya MU11, nama yang juga berhubungan dengannya. Ia baru teringat kue yang ia panggang, terlihat agak jelek tetapi tetap dijamin enak. Rencananya mengikis lapisan luar, maka bagian dalamnya masih bisa dimakan. Siapa sangka itu gosong sampai ke dalam. MNKHNG Tai takut kue ini jika dimakan hanya akan berakhir di toilet sehingga berniat membantu. TN Chim menolak karena tadi pagi Xiao Cui ada membuat adonan kue yang disimpan di rak. MNKHNG Tai menjulurkan badan membuka lemari tetapi tidak sampai. TN Chim langsung membantunya membuka dan mengambil inti kue. Kancing baju yang dikenakan MNKHNG Tai jatuh, ia buru-buru memungutnya. Pemilik kancing baju ini adalah orang yang pernah menyelamatkan MNKHNG Tai dalam kasus kebakaran. Saat itu ia tidak melihat wajahnya, hanya sempat menarik kancing bajunya. TN Chim hendak mengoleskan krim pada kue, tetapi MNKHNG Tai meminta untuk melakukannya. Ia tidak mau,
Ia harus berdiri di belakang memegang tangannya dan mengerjakannya bersama baru mau. Mereka berdua sambil menghias kue sambil mengobrol, Tenchi memberitahunya bahwa Feng Jingyun adalah orang yang mencuri botol salep serbaguna dan membocorkannya keluar untuk memfitnahnya. Masalah ini telah menyentuh MNKHNG Tai dan terkait dengan penguasa kota. Ia dan Jiang Dong pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia berpesan pada MNKHNG Tai hanya perlu mengajar Wuxi dengan baik, urusan lain biar ia yang tangani. Tenchi mencela ia menghias dengan jelek. MNKHNG Tai mengambil buah anggur dan menggigitnya mengatakan ia jangan mencela, terlihat agak tidak cantik tetapi tetap enak dimakan. Tenchi langsung memasukkan setengah buah anggur di tangannya ke mulut dan mengunyahnya dengan nikmat. Mereka berdua sedang sweet maksimal. Lalu Zi berlari masuk menjadi lampu. MNKHNG Tai terlalu malu dan membawa kue keluar lebih dulu. Tenchi langsung memarahi anjing itu, lain kali jangan muncul pada saat yang tidak perlu seperti itu, merusak seluruh suasana romantisnya. Setelah makan malam, mereka bertiga bermain permainan bersama. Tenchi merasa jika MNKHNG Tai mau menikahinya, ia bisa menghemat seluruh biaya sekolah. MNKHNG Tai mencela, ia hanya ingin menikahi orang yang benar-benar mencintainya. Di sisi lain, Jiang Dong menyelidiki bahwa orang yang melakukan pemakaran bukan dari tempat keluarga MNKHNG Tai, tinggal melainkan orang dari kota ini. Ia langsung berlari mencari Tenchi dan MNKHNG Tai untuk memberitahu mereka. Nama orang ini bersembunyi sangat rapi. Jiang Dong hanya bisa mengetahui bahwa ia bermargalin dan pernah menjadi tabib. Tenchi teringat orang yang menganalisis obat untuk Feng Jingyun juga bermargalin, juga memahami farmakologi, dan merupakan kepala geng Hongmen. Ia merasa Feng Jingyun tidak mungkin berinteraksi dengan orang-orang Hongmen begitu saja. Pasti keluarga Feng terlibat sesuatu dengan geng ini sehingga wanita itu bisa dengan mudah memintanya melakukan pekerjaan untuknya. Mereka harus mencari tahu apakah kebakaran keluarga Min ini dilakukan oleh Lin Guangyao sendiri atau ada orang di belakangnya yang menyuruh. Khususnya jika keluarga Feng berkolusi dengan geng mafia, maka harus merencanakan jangka panjang. MNKHNG Tai mengutarakan niat menghentikan penyelidikan. Urusan bisnis keluarga Qin terlibat dengan transportasi laut keluarga Feng. Dari segala cara, ia tidak mau mereka berdua mengambil risiko demi dirinya. Dendam keluarga Min, ia akan pikirkan cara membalasnya sendiri. Sambil berkata begitu, MNKHNG Tai pergi kembali ke kamar. Tenchi buru-buru mengejar menasihatinya jangan memikul sendirian. Lin Guangyao dan Feng Yuanzhang sangat berkuasa. Ia tidak bisa menggoyahkan mereka, hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Apapun yang dikatakan Tenchi, MNKHNG Tai tetap menolak untuk dibantu, tidak mau melibatkan orang luar. Tenchi mendengarnya dan sedih sedikit karena sudah sampai begini ia masih menganggapnya orang luar, bahkan mengusirnya keluar dari kamar. Setelah hari itu, MNKHNG Tai terus menghindarinya, bertemu di lorong pura-pura tidak melihat. Saat mengajar Tenchi membawakan buah-buahan, ia juga tidak peduli padanya. Sebenarnya MNKHNG Tai juga sedikit tergerak, hanya saja di hadapan musuh keluarga, ia belum mau memikirkan urusan cinta. Malam itu Jiang Dong datang menjemput MNKHNG Tai pergi bermain di festival lampion. Ia membawanya ke sebuah gang sepi mengatakan bahwa bagian paling menarik dari festival adalah lomba tebak teka-teki untuk mendapatkan hadiah. Ia mendengar hadiah besar disembunyikan di gang ini, sehingga ia menyuruhnya berpisah untuk membantu mencari. MNKHNG Tai melepaskan tangan Jiang Dong dan masuk ke dalam. Ia merasa ada orang yang mengikutinya. Baru akan lari, ia mendengar suara yang familiar. Ternyata itu Tenchi. Ia memohon MNKHNG Tai agar jangan lagi mendorongnya menjauh, juga jangan menghindarinya, biarkan ia bersamanya memikul urusan balas dendam. Setelah itu Tenchi dengan tegas tanpa gerakan berlebihan berlutut dengan satu kaki. Selama ini orang yang membuat tuan muda kedua Qin berlutut seperti itu hanya orang yang sudah mati atau ayam. Ia menyuruh MNKHNG Tai memilih satu dari dua. Ia sedang sangat serius menyatakan cinta. MNKHNG Tai lama tidak mau setuju. Tenchi langsung bertindak mengunci bibirnya lalu memberinya kalung yang lebih indah dari kancing baju yang masih selalu ia pakai. Bahkan Tuhan pun merestui salju turun untuk menambah romantis suasana. Rencana berhasil, Jiang Dong melompat memberi selamat padanya karena telah mendapatkan hati adiknya. Keluarga membawa seikat bunga, Wuci juga hadir memeriahkan. Ternyata, beberapa hari yang lalu, Qin Shan merendahkan diri meyakinkan Jiang Dong untuk membantunya lepas dari masa lajang. Wuci melihat dia tulus pada 11 kecil barulah setuju membantu. Keluarga pun senang dan ikut-ikutan. Sekarang Jiang 11 bukan lagi orang luar barulah, dia bersedia mengizinkan Qin Shan berpartisipasi dalam misi balas dendam. Semua orang berkumpul menganalisis masa lalu, seperti ibu Jiang 11 bercerita rumah mereka dibakar karena lukisan antik. Bagaimana mungkin Lin Guangyao yang kasar dan licik itu bisa mencari masalah hanya karena sebuah lukisan? Selama bertahun-tahun, Lin Guangyao ini selalu mengurus hal-hal kotor untuk Feng Yuanzhang. Tidak bisa dikesampingkan kemungkinan keduanya punya hubungan dekat. Jika kedua bajingan ini berkolusi, yang satu adalah mafia baik dan jahat, yang lain adalah raksasa bisnis, seluruh kota hanya akan menderita. Qin Shan merasa selama lukisan itu ditemukan, mereka akan tahu siapa pelakunya. Qin Shan
sudah punya sebuah rencana yang ingin dia sampaikan agar semua orang mengikutinya. Setelah selesai urusan pekerjaan, Jiang Dong merasa lebih baik memberi ruang bagi pasangan itu daripada dia terus-terusan sakit mata di sana. Jadi dia menarik Wu Qi pulang. Jiang 11 sudah lelah lalu naik ke kamar untuk tidur, bahkan melambaikan tangan pamit dan tidak mengizinkan Qin Zhan kembali ke kamar bersamanya. Mana mungkin tuan muda kedua yang berminyak menyerah, jadi dia mengekorinya kembali ke kamarnya. Dia mengizinkan 11 memanggilnya Zhan dan bukan Kak Qin seperti yang sering 11 panggil lagi. Apa yang mereka lakukan setelah itu baru akan diceritakan nanti. Anak kecil dilarang menonton. Jiang 11 bangun dari tidurnya dan Qin Zhan sudah tidak ada. Setelah bertanya pada Xiao Xian barulah dia tahu suaminya sedang bekerja di ruang kerja. Keluarga Jiang merebut semua apoteker dari toko obat keluarga Qin. Para karyawan menuntut mogok kerja, jadi Xiao Xian membawakan dokumen untuknya. Jiang 11 berlari naik untuk melihat. Begitu bertemu dengannya, Qin Zhan langsung menariknya dan bertanya dengan jelas, memarahinya sejak kapan 11 mulai merugikannya secara diam-diam. Kemarin mereka masih bermain cinta, namun hari ini 11 sudah menarik sumbu di dalam tungku, menyebabkan Qin Shi merugi. Mereka berdua bertengkar hebat. Qin Zhan melempar setumpuk surat antara dia dan Jiang Dong ke lantai. Isinya semua adalah informasi apoteker yang bekerja untuk keluarga Qin. Sejelas apapun Jiang 11 menjelaskan, Qin Zhan tidak mendengarkan, bersikeras mengusirnya dari rumah. Jiang Dong yang lari keluar untuk menghentikan pun tidak berhasil. Keluarga Qin Zhan terlihat menghibur, menyalahkannya karena jika dari awal percaya padanya, tidak akan gagal begitu tragis. Qin Zhan sangat terpuruk dan mabuk-mabukan. Ayahnya bahkan ingin memindahkannya keluar dari kota Shen. Pekerjaan yang dia kelola dengan susah payah akan diserahkan sepenuhnya kepada kakaknya. Berapa banyak uang yang sudah dia curahkan untuk toko obat, sekarang hilang tanpa sisa. Feng Jingyun memegang tangannya dan berkata dia akan membantunya membangun kembali dari awal. Selama Feng Xi membantu, dia pasti bisa bangkit kembali. Qin Zhan menolak karena dia tidak suka memanfaatkan wanita. Setelah beberapa saat berbicara, Feng Jingyun membocorkan bahwa keluarganya memiliki sebuah lukisan antik yang disimpan sebagai harta mahar untuk diberikan kepada keluarga suami. Jika dibicarakan soal uang, apoteker terkenal manapun bisa diganti. Jika Qin Zhan mau, dia akan membawakannya untuknya. Di pihak keluarga Feng, Qin Zhan gagal. Feng Yuanzhang segera mencari bangsawan terkenal lainnya untuk dicarikan jodoh baru bagi putrinya. Feng Jingyun tidak peduli, dia mencuri lukisan antik itu dan diam-diam membawanya kepada Qin Zhan. Dia mendengar ayahnya berkata lukisan itu sangat berharga. Sampai-sampai poros kayunya diukir oleh pengrajin terkenal dari mana-mana, pasti akan menyelesaikan masalah mendesak Qin Zhan. Tak lama kemudian Jiang 11 datang untuk mengambil gajinya. Feng Jingyun melihatnya langsung merangkul Qin Zhan seolah-olah dialah nyonya rumah baru Qin Shi. Qin Zhan meminta Jiang 11 datang melihat di mana lukisan mahar yang dibawa Feng Jingyun akan bagus untuk digantung. Jiang 11 mengenali lukisan ini persis seperti lukisan antik milik keluarganya. Feng Jingyun terus saja berisik di telinga. Dia bermesraan dengan Qin Zhan untuk membuat Jiang 11 kesal. Dia tidak sudi berlama-lama di sana lalu pergi. Keesokan harinya, Qin Zhan membawa sedikit barang untuk diberikan kepada Feng Yuanzhang, menghangatkan kembali hubungan baik kedua keluarga. Feng Jingyun menyatakan niatnya kepada ayahnya ingin menikahi Qin Zhan. Pria itu langsung menolak, tetapi wanita keras kepala ini bersikeras akan menikahinya dan tidak ada orang lain. Feng Yuanzhang berpikir dalam hati, meskipun Qin Zhan sedang terpuruk sekarang, itu karena dirugikan orang lain, dia masih bisa bangkit kembali. Maka dia setuju membantunya mendapatkan kembali posisinya. Sebelum membahas pernikahan juga belum terlambat dengan satu syarat. Dia akan memberikan Qin Zhan sejumlah modal untuk berputar tanpa perlu dikembalikan, asalkan setiap tahun toko obatnya membagi setengah keuntungan kepadanya sudah cukup. Hal ini penting, jadi Qin Zhan perlu memikirkannya baik-baik baru mengambil keputusan. Setelah berkata demikian dia pun pulang duluan. Feng Yuanzhang khawatir Qin Zhan hanya berpura-pura terpuruk, jadi dia belum sepenuhnya percaya. Bagaimanapun, dulu Qin Zhan sering tidak menganggap siapapun, sekarang tiba-tiba gagal malah mau repot-repot datang ke sini. Dia perlu mengamati lebih lanjut. Feng Jingyun merasa ayahnya sengaja memisahkan mereka, jadi dia marah dan tidak mau bicara lagi. Sementara itu, Jiang Dong dan Jiang 11 mendatangi Lin Yao Guang, menanyainya tentang insiden kebakaran rumah mereka yang ternyata memang dia yang melakukannya dan orang di balik layar yang menyuruhnya adalah Feng Yuanzhang. Awalnya Lin Yao Guang pura-pura tidak tahu, bersikeras dia tidak kenal orang bernama Feng Yuanzhang itu, sampai Jiang 11 mengeluarkan selembar akta tanah. Dulu, Lin Yao Guang adalah dukun palsu yang suka judi dan terlilit utang. Saat ditagih utang oleh rentenir, Feng Yuanzhang membantunya melunasi utang. Alamat awal akta tanah itu adalah kasino tempat Lin Yao Guang sering datang, dan pemilik kasino yang sebenarnya adalah Feng Yuanzhang. Pria itu tidak hanya mengelola titik kunci transportasi laut, tetapi juga diam-diam mengatur kasino. Ketika atasan akan menyelidiki, dia memutus rantai untuk menyelamatkan diri dengan menjual rumah kasino itu kepada keluarga Jiang yang sedang memperluas toko obat. Feng Yuanzhang ini ingin berbisnis obat-obatan terlarang lebih rahasia daripada kasino sejak lama, tetapi di sampingnya kekurangan orang kepercayaan yang loyal, dan Lin Yao Guang menjadi sasarannya. Feng Yuanzhang memperkaya diri dengan memeras Lin Yao Guang.
sementara Lin Yao Guang hanya bisa hidup pas-pasan dan hanya mendapat 20% dari keuntungan. Lin Yao Guang setelah mendengar itu tahu bahwa dia telah ditipu oleh Feng Yuanzhang selama bertahun-tahun, kesal tidak bisa berkata-kata lalu setuju bekerja sama dengan mereka berdua. Kembali ke tempat Qin Zhan, Feng Yuanzhang baru saja mencarinya, terakhir kali dia melarang putrinya menikahinya. Dia langsung pergi dan tidak pulang. Dia berpikir bahwa hari itu karena dia tidak setuju membantu Qin Zhan membangkitkan toko obat, jadi Qin Zhan menyembunyikan Feng Jingyun. Qin Zhan menegaskan dia tidak melakukan perbuatan buruk seperti itu. Dia akan membantu pria itu mencari Feng Jingyun. Mereka berdua baru saja turun ke lantai bawah. Xiao Xian menggendong Feng Jingyun dan berlari masuk dengan tergesa-gesa melaporkan tadi dia mengantar barang ke gudang dan bertemu wanita itu turun dari sebuah mobil. Dia tidak terlalu sadar, mulutnya terus bergumam, anjing liar menggigitku, lalu pingsan. Xiao Xian mengenali mobil itu milik keluarga Jiang. Dokter yang datang selesai memeriksa memberitahu mereka bahwa Feng Jingyun tidak hanya terluka luar, tetapi juga sudah kehilangan keperawanannya. Feng Yuanzhang yang mendengar sangat terkejut, memberikan uang tutup mulut kepada dokter agar tidak membocorkannya. Karena putrinya kehilangan hal berharga, Feng Yuanzhang harus memanfaatkannya secara maksimal untuk keuntungannya sendiri. Menyalahkan Qin Zhan yang bersaing dengan Jiang Dong menyebabkan putrinya dirugikan sampai seperti ini. Keluarga Feng tidak boleh kehilangan muka, jadi dia ingin Qin Zhan menikahi Feng Jingyun. Pesta pertunangan harus diadakan dalam 3 hari. Belum selesai, dia juga menyuruh orang menangkap Jiang 11 dan menahannya. Karena dia mendengar bahwa Jiang 11 dan Qin Zhan sebelumnya pernah memiliki hubungan gelap yang samar. Setelah pesta pertunangan selesai baru akan mengurus Jiang 11 untuk menghindari dia membuat masalah yang mempengaruhi pesta. Sangat cepat hari upacara telah tiba, kondisi Feng Jingyun belum stabil, jadi mereka mengadakan pesta kecil dan tidak membuat acara mewah. Qin Zhan baru saja tiba di depan pintu ketika mendengar Paman Shuang melaporkan Jiang 11 sedang dalam bahaya. Dia segera lari ke Xiao Xian menyuruhnya membawanya ke gudang barang terlarang Feng Yuanzhang. Xiao Xian terlihat bingung, tidak mengerti apa-apa. Baru setelah Qin Zhan berkata dia sudah tahu tentang Xiao Xian yang berkolusi dengan keluarga Feng menjadi mata-mata, Xiao Xian baru ketakutan membawanya ke gudang. Orang-orang yang menjaga tidak mengizinkan Qin Zhan masuk dan bahkan berniat melakukan kekerasan fisik. Dia tidak ingin berkelahi, jadi dia berbohong. Ini adalah tantangan dari ayah mertuanya untuk diurus sendiri. Dengan Xiao Xian yang membenarkan itu memang tugas yang diberikan Pak Feng, barulah mereka mengizinkannya masuk. Qin Zhan melihat Jiang 11 diikat dengan mata tertutup duduk di dalam dan hatinya sangat sakit. Dia berlari ke pintu, menciumnya sekali dulu, lalu dengan tegas memberi pelajaran kepada para penjaga hingga babak belur. Anak buahnya menyerbu masuk untuk membereskan mereka. Ada seorang pria yang mencoba memukul Jiang 11, Qin Zhan langsung menerjang untuk menangkis pukulan itu untuknya. Dia memeluk Jiang 11, menyalahkan Jiang Dong karena tidak melindunginya dengan baik hingga membuatnya ketakutan. Qin Zhan menggendong Jiang 11 di tangannya, berniat pergi, tetapi 11 melihat gudang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja lalu mengambil korek api dari saku Zhan dan membakar seluruh gudang. Barulah sekarang pertunjukan yang sesungguhnya dimulai. Saat ini pesta pertunangan masih berlangsung. Feng Yuanzhang mendengar pelayan datang melapor Qin Zhan mengirim hadiah besar, ingin dia ke aula utama menerima hadiah. Pria itu dengan antusias membawa putrinya ke sana. Ayah dan anak itu ditutup matanya untuk menambah dramatis. Sesampainya di sana dia melihat lukisan antik tergantung di dinding. Setelah itu Jiang Dong keluar mewakili Qin Zhan memberikan hadiah. Tak lama kemudian Lin Yao Guang berlari datang melaporkan Qin Zhan sudah membawa orang ke gudang. Feng Jingyun begitu melihatnya langsung melangkah mundur ketakutan. Lin Yao Guang membuka kartu, memberitahu Feng Yuanzhang bahwa dia sendiri yang menggunakan tangan yang telah dia lumpuhkan untuk merenggut keperawanan putri kesayangannya, mengubah wanita itu menjadi seperti ini. Feng Yuanzhang yang mendengar sangat marah hingga tak bisa berkata-kata. Jiang Dong mengingatkan kembali insiden kebakaran, memintanya jika tidak mengakui dirinya sendiri yang menyebabkan keluarga Min hancur, maka dia juga akan mengubahnya menjadi orang cacat. Feng Yuanzhang bersikeras tidak mengakui kesalahan, mengatakan dia yang terhormat adalah Direktur Jenderal Biro Transportasi Laut, mengapa harus membakar karena sebuah lukisan, dan berkata lukisan ini adalah pusaka keluarga Feng Shi. Hanya saja Lin Yao Guang sudah memperhitungkan segalanya. Setiap kali Feng Yuanzhang menyuruhnya melakukan hal buruk, dia selalu meninggalkan jalan keluar untuk berjaga-jaga jika terbongkar pria itu akan menimpakan semua kesalahan padanya. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah pulpen yang disembunyikan di dalam bingkai penyangga lukisan. Tahun itu setelah melihat lukisan di rumah keluarga Min, Lin Yao Guang mengambil pulpen tambahan dan memasukkannya ke sana baru membakar. Di pulpen itu ada nama ayah Jiang 11, jelas setiap garisnya. Feng Yuanzhang terbongkar tetapi masih tidak tahu takut. Dia berkata angkuh di luar semua orangnya, hanya perlu dia berseru sekali akan membuat kedua orang itu bisa masuk, tidak bisa keluar. Begitu selesai bicara, Qin Zhan dan Jiang 11 bergandengan tangan masuk. Selama ini dia harus berpura-pura dengan ayah dan anak itu dan merasa tidak enak badan. Awal ceritanya harus kembali beberapa hari lalu. Qin Zhan tidak sengaja menemukan Xiao Xian menguping pembicaraan mereka. Tahu dia adalah mata-mata, dia lalu menyusun rencana balasan. Sengaja berpura-pura diusir dari rumah bersama Jiang 11,
meminta Jiang 11 melihat lukisan sebenarnya agar dia mengonfirmasi apakah lukisan yang dibawa Feng Jingyun adalah lukisan keluarga Min. Feng Yuanzhang masih sangat puas diri, mengatakan kepadanya jika ayahnya setuju menjual lukisan itu saat itu, dia tidak perlu merebutnya lalu membakar seluruh rumah keluarga Min. Dia juga meremehkan Jiang 11, hanya seorang gadis kecil yang tidak bisa menuduhnya hanya dengan perkataan kosong. Tiba-tiba kepala polisi Chen masuk, dia sudah mendengar seluruh cerita dan pengakuan itu. Feng Yuanzhang ingin menyalahkan Lin Yao Guang juga sia-sia. Melihat dirinya tidak punya jalan mundur lagi, Feng Yuanzhang mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Jiang 11. Qin Shan langsung melindunginya. Feng Yuanzhang belum sempat berbuat apa-apa, Lin Yao Guang sudah menarik pelatuk duluan, satu temakan cepat langsung membuatnya tewas. Lin Yao Guang setelah itu juga ditangkap karena kejahatan melukai Feng Jingyun ditambah lagi kejahatan menewaskan Feng Yuanzhang dan perdagangan barang terlarang. Kali ini sudah pasti dia akan mendekam lama di penjara. Akhirnya semua masalah berakhir. Dendam keluarga Min telah terselesaikan. Qin Shan dengan berani melamar Jiang 11, dia tidak setuju karena itu tidak termasuk dalam rencananya. Rencananya haruslah dia yang melamar duluan. Qin Shan merajuk, Jiang 11 langsung menciumnya agar tidak marah lagi. Saat itu Qin Shan sudah diam-diam memasangkan cincin padanya, setelah itu menuntut 11 memasangkan cincin yang 11 siapkan untuknya. Meskipun bukan sepasang tetapi mereka cocok sudah cukup. Pada suatu hari yang indah, Chu Jinsing, yang menyelamatkan Jiang 11 dalam insiden kebakaran, tiba-tiba datang mencarinya di rumah. Kancing baju itu juga milik orang ini. Qin Shan langsung cemburu dan menunjukkan wajah kesal. Setelah Jiang 11 memperkenalkan bahwa dia adalah suaminya, dia baru sedikit mereda, bahkan memamerkan cincin lamaran terlebih dahulu. Chu Jinsing datang untuk meminta bantuan Qin Shan dalam suatu hal. Saat ini mereka sedang menghadapi penjajah asing. Chu Jinsing memobilisasi biaya militer dengan asosiasi perdagangan dan perusahaan yang membutuhkan orang terkemuka untuk membantu bersuara. Jumlahnya mencapai 20 juta. Tidak perlu banyak bicara, Qin Shan langsung mengeluarkan 15 juta modal dan memberikannya kepada Chu Jinsing. Sisanya sudah diurus Jiang Dong. Negara sedang dalam kesulitan, mereka tidak bisa berpangku tangan. Dan begitulah filmnya berakhir di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan film-film menarik lainnya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.